Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Hayati. Masih bersama saya Delami Elana. Nah, di sini saya akan menyampaikan informasi mengenai pengaruh media tanam pada pengaruh pertumbuhan. Nah, pertumbuhan suatu tanaman. Nah, saya sedang berada di belakang rumah, pekarangan belakang rumah. Nah, ternyata nih guys, media tanam yang berbeda itu sangat mempengaruhi proses pertumbuhan suatu tanaman loh. Nah, contohnya tuh pada tanaman kangkung. Saya melakukan percobaan menanam kangkung secara hidroponik dan saya menguji dengan menggunakan beberapa jenis media tanam. Di antaranya saya menggunakan yang pertama itu media tanam tanah. Tanah itu dicampur dengan pupuk kandang. Nah, media yang kedua adalah saya menggunakan arang, dan media yang ketiga saya menggunakan cacahan tumbuhan paku. Jadi tumbuhan paku itu saya cacah dan saya masukkan ke dalam wadah untuk menanamnya. Nah, yang terakhir itu saya menggunakan kapas. Nah, contohnya seperti ini. Ini adalah alat media yang saya gunakan. Saya menanamnya secara hidroponik dan menggunakan media tanam yang berbeda-beda. Ada 4 jenis yang saya pakai. Nah, saya melakukan percobaan selama 7 hari menanam kangkung dengan perlakuan yang sama, tapi dengan media tanam yang berbeda dan hasilnya pun terlihat sangat jelas perbedaannya. Nah, tanamannya ini begini modelnya. Ini adalah media yang menggunakan tanah, hidroponik menggunakan tanah. Dan yang ini kapas. Nah, ini kapas, saya menggunakan kapas. Lebih jelasnya lagi seperti ini. Nah, saat dibuka, nah di sini ada kapas dan tanah. Nah, nanti ini saya buang airnya. Seharusnya ini ada air penuh untuk cadangan air mereka. Nah, tapi saya buang karena untuk memudahkan membuat video tersebut ini. Nah, selanjutnya ini. Ini adalah tanaman kangkung yang menggunakan media cacahan tanaman paku. Jadi tumbuhan paku itu saya cacah daun, batang, dan akar kecil-kecil seperti ini supaya bisa dimasukkan ke dalam ini wadah bekas ini. Nah, kemudian saya tebar benihnya dan tumbuhlah si kangkung. Nah, yang sebelahnya ini menggunakan media arang. Ini arang, guys. Arang bekas pembakaran gitu, guys. Kayu yang dibakar. Ini enggak ya? Nah, ini nih. Nih. Jadi seperti ini. Ini arang. Dalamnya pun sama. Seharusnya di dalamnya diisi air, tapi saya buang karena mempermudah saya untuk membuat video. Nah, di sini ada lihat akarnya sudah sangat memanjang. Seperti itu. Nah, sudah cukup jelas kan perbandingannya. Nah, untuk jelasnya lagi, saya punya dokumentasi dari selama 7 hari perawatan tanaman kangkung tersebut. Bibit kangkung di hari pertama masih berupa biji kangkung. Di hari kedua, akar mulai tumbuh dari biji kangkung dalam 4 media tersebut. Kemudian di hari ketiga, akar akan sudah mulai memanjang dari biji kangkung dan mulai berkecambah di 4 media yang berbeda. Kemudian di hari keempat, daun sudah mulai tumbuh, tapi bisa dilihat perbedaannya dari perkembangan pertumbuhannya. Arang dan paku lebih unggul. Lalu di hari kelima, daun mulai gemuk pada media cacahan tumbuhan arang dan paku. Nah, kemudian di hari keenam, daun sudah mulai memanjang pada cacahan tumbuhan paku dan arang, dan media kapas sedikit tertinggal. Lalu di hari ketujuh, tanaman yang berasal dari media tumbuhan cacahan tanaman paku lebih gemuk dan juga lebih subur dibandingkan media kapas dan tanah. Pertumbuhan bijinya pun terlihat lebih banyak pertumbuhan yang ada pada media arang bekas kayu pembakaran. Oke guys, jadi kesimpulannya adalah kangkung yang saya tanam secara hidroponik dengan menggunakan media yang berbeda-beda menimbulkan perkembangan pada tumbuhan yang berbeda-beda pula. Nah, hasilnya kangkung yang ditanam pada media arang kayu hasil pembakaran itu jauh lebih subur dari media yang lain. Nah, untuk yang kapas itu perkembangannya sangat kurang. Dilihat dari pertumbuhan bijinya saja, pertumbuhan bibitnya saja, yang kapas itu kalah jauh pertumbuhannya. Nah, mungkin cukup sekian dari saya, video dari saya, semoga bermanfaat. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Hayati.